Hello, hi best friend. Testing, semua boleh dengar? Hi Andre, hi Joesh, hi Muhammad, hi Fendi, hi Tan, hi Elvina, hi. Oke, hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Oke, bagus. Saya pun baik di sini. Pertamanya, saya mau mengucapkan terima kasih. Hey, best friend, nice to see you too. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kami punya presentasi, saya mau cek kalau semua nampak saya punya screen dan boleh dengar suara saya dengan terang. Screen nampak ya? Screen-nya tengah menunjuk IC Market Webinar Sesi Analisis. Semua nampak ya? Ini saya mau double confirm sebab minggu lalu saya jalan satu webinar, I think selama 15 menit screen tidak nampak, tapi attendees pun tidak bagi tahu. Oke, thank you. Oke, thank you. Semua nampak ya, suara pun mendengar. Oke, jadi hari ini kita punya webinar adalah sesi analisis. Seperti biasa, sesi analisis kita akan terus kepada selepas introduction, kita akan terus kepada Hai Henny, selamat datang. Kita akan terus kepada trading view untuk cari setup. Oke, kita akan buat analisis bersama-sama dan cari setup. So harap hari ini kita akan dapat setup yang probable dan berprofit lah. Oke. Oke, sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini, tapi mesti paham ya, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada apa-apa yang mengenai forecasting atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex ya. Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Oke, saya harap semua boleh paham. Dan kita akan teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. I think semua kecuali maybe Andre dan Muhammad mungkin yang lain sudah kenal dengan saya. Oke, tapi untuk kawan-kawan baru di sini, nama saya Kes, Cassandra, kamu boleh panggil saya Kes. Oke, saya seorang penganalisis pelaburan di Everest Fortune Group di Singapura. So, saya memang ada banyak kenangan. Saya kerja di bank, saya pernah kerja di Singapore Airlines. Oke, but kenangan yang paling penting adalah kenangan saya dalam trading. Dalam trading, saya sudah lulus FTMO dan My Forex Fund sebanyak 6 kali. Oke, last week I think sekali ke-7, tapi saya belum lulus phase 2. Yang tidak tahu apa itu FTMO atau My Forex Fund, ini adalah ujian prop trading. So, untuk trader itu untuk lulus ujian ini, dia mesti mendapat profit sebanyak 8% untuk My Forex Fund dan 10% untuk FTMO untuk lulus ujian ini. Dalam sebulan ya, profit ini mesti dalam sebulan. Jadi saya sudah lulus itu 6 kali, sekarang kali ke-7 on the way. Oke, ujian ini ada 2 phase. Oke, so part 1 kamu mesti mendapat, trader itu mesti mendapat 8 atau 10% profit
part 2 trader itu mesti mendapat 5% profit. So sekarang ini saya dalam, thank you best friend, saya dalam part 2. Part 2 hari ini hari kedua atau ketiga, saya mula hari Isnin. Okay, but unfortunately saya punya account sekarang negatif 1%, which is okay, right? It's okay, tidak apa, sebab biasanya bila saya mula ujian saya akan dapat bermula dengan profit. So biasanya saya dalam 5%, 3%. Minggu pertama saya akan biasanya 2% atau 3%. Tapi minggu ini first time saya bermula dengan negatif 1%. Tidak apa. Hari ini harap-harap kita boleh cari setup yang berprofit supaya account saya pun boleh jadi positif. So, yeah, don't worry. Yeah, so siapa yang baru join trading ini, trader yang beginner, kalau kamu punya account dalam negatif, it's okay. Asalkan kamu belajar skill yang sesuai, account kamu dalam satu trade dia boleh jadi positif sudah. Okay? Okay, saya akan tunjuk kenapa saya punya account dalam negatif. So, XAU USD dia tengah, I think kebanyakan di sini tahu saya punya trading style, saya hanya trade XAU USD. Saya tidak trade pasangan-pasangan lain. Walaupun saya boleh buat analisis pasangan lain, tapi saya sendiri, personally, saya tidak trade pasangan lain selain XAU USD. So, masalah itu adalah sekarang ini XAU USD dia tengah bergerak sideways. Okay, dia tengah bergerak sideways. That's why saya punya account pun dalam negatif. Nampak di sini. 1, 2, 3. Hari Isnin sampai sekarang XAU USD dia hanya range dari 1761 sampai 1739. Jadi dia tidak bergerak dari range ini. Jadi saya punya trading style memang perlu volume. Bila harga range begitu, kadang-kadang saya punya analisis tidak begitu accurate. And that's totally okay because actually saya tidak kenal sesiapa trader pun yang strateginya boleh dipakai 100% of the time. Okay, kadang-kadang analisis kita tidak boleh dipakai, tidak apa. We just try our best. Okay, so hari ini kita akan bermula dengan XAU USD. Okay, lepas itu satu pasangan forex dan satu pasangan, so biasanya kita akan buat commodity, forex dan cryptocurrency. Kalau cukup masa kita boleh buat indeks juga. Okay, tapi biasanya 3 pasangan sudah cukup masa. Kalau masih ada masa kita boleh buat indeks lah. Okay, so kita akan bermula dengan XAU USD. Seperti biasa, actually analisis saya sama daripada last week atau 2 minggu lalu sebab XAU USD dia tidak bergerak dengan banyak. Jadi if you can see, dia masih ranging lama, sudah ada ranging ini, I think 1 minggu lebih. Okay, so tidak apa, kita coba cari setup lain. Okay, so dalam time frames daily, okay, I think XAU USD ini memang confusing for most traders at this current point of time. Kenapa? Sebab dalam time frame daily dia tengah menunjuk uptrend sebab di sini harga baru saja break trend line itu. Okay, harga baru sahaja break trend line, so saya punya bias adalah harga dalam uptrend. Tapi masalahnya biasanya sebelum harga terus dengan uptrendnya, dia akan tarik balik kepada trend line atau area yang harga sudah break. Jadi dari harga sekarang, harga semasa di sini sampai ke sini memang jauh ya. Memang ada 100, I think 100 points. Ya, 100 points. 1750 sampai 1632 area. Oke, jadi dia ada potensi untuk
tarik balik ke area ini memang jauh dari harga semasa. Itu adalah perkara yang confusing sekarang sebab dia punya direction sekarang tidak terang ya, tidak terang. So tidak apa kita pergi kepada time frame yang lebih kecil untuk cari setup. Okay, so time frame yang kecil saya nampak macam ada triangle. Which is good. Okay, ini bagus ya. Sebagai seorang trader atau technical analyst, sorry, my HDMI is loose. Okay. Okay, kalau kita nampak ada triangle, maksudnya harga akan bergerak di dalam triangle itu. Bila dia sudah sampai hujung itu, dia akan harga ya, bukan kita ya, bukan trader itu akan decide ya. Harga akan buat keputusan kalau dia mau tembus ke arah uptrend atau ke arah downtrend. So sekarang ini harga masih dalam masih deciding. Okay, so kita sebagai trader kita hanya boleh highlight support resistance, kita boleh highlight possible entry, okay? Area yang harga kemungkinan akan buat breakout dan di sana kita boleh masuk dengan entry. Okay, saya coba identify support dan resistance. Actually tadi sebelum webinar ini bermula saya sudah tengok XAU USD satu kali. Saya punya bias adalah untuk masuk entry sell. Okay, tapi ini untuk scalping ya. Hi Jody, welcome. Ini untuk scalping. So kalau kamu mau masuk trade ini boleh. So saya punya analisis untuk scalping. Biasanya saya day trader, so biasanya saya akan tengok time frame 4 jam dan 1 jam. Tapi sebab time frame yang lebih besar sekarang, dia punya trend tidak terang. So kita boleh pergi kepada time frame yang lebih kecil untuk cari setup scalping. Okay, so saya punya analisis atau bias adalah harga akan tarik balik ke sini. Kalau dia tidak tembus, okay, kalau dia tidak tembus, di sini saya akan masuk dengan entry sell. Okay, sell sampai mana? Sampai ke sini. Dia memang nampak kecil sajalah, so it's about 10 points. Ini scalping ya. Okay, let me see. Okay, sebab tadi kan saya cakap harga dalam triangle, so harga sekarang dia masih dia deciding atau tengah membuat keputusan kalau dia mau tembus ke arah atas atau dia mau tembus ke arah bawah. So sekarang memang period yang bahaya. Kalau harga sampai ke sini ada kemungkinan dia akan tembus dan teruskan dengan uptrend ya. Kalau dia sampai ke sini ada kemungkinan dia akan tembus dan teruskan dengan downtrend. So sekarang kalau saya masuk di sini dengan entry sell, saya mesti tunggu confirmation. Okay, hi. Okay, so kita akan pergi kepada time frame 1 jam. Yep, that's exactly
Ya, di sini saya memang mau masuk dengan entry sell. Saya hanya tunggu harga tarik balik kepada 1757. Di sini saya akan masuk kepada dengan entry sell kepada 1748. Okay, so teknik ini tidak pakai trendnya sebab ini harga tengah bergerak, harga tengah ranging. So kita punya bet, our best bet adalah untuk memakai harga punya trending momentum, masuk di sini dengan sell, take profit di sini, oke? Okay? Biasanya saya punya strategi bukan begitu ya. Biasanya saya punya strategi saya ikut trend, tapi sekarang XAU USD tidak ada trend, so saya terpaksa cari setup dengan market sideways. Oke, okay, so bila harga tarik ke sana, saya punya stop loss saya letak di atas swing high ini. Where is it? Stop loss. Okay. Take profit di sini. Entry, sell di sini. Okay. Dengan strategi ini, kalau saya keluar Ichimoku, saya keluar apa-apa indikator, indikator itu memang tidak akan setuju. Or maybe stochastic boleh setuju. Let me see. Okay. Sebentar ya. Oke, bila harga tarik balik kepada sell entry kita dan di sini dan di stochastic dia punya indikator di sini juga tarik balik sampai ke sini. Ini adalah kita punya confirmation untuk masuk dengan entry sell ini ya. So sebab setup ini adalah low confidence setup. Okay, saya punya confidence level untuk setup ini adalah, let me see, maybe 65%, maybe 65-70% confidence. Okay. Jadi setup ini saya punya confidence level memang tidak tinggi sebab ini adalah sideways market. Like we are betting on the sideways market, so it's a bit dangerous, but okay, we can try. Okay, it's okay to try and then you hit stop loss. Okay, kita boleh cuba, kalau hit stop loss hit lah, tidak apa. I think for trading you have to take chances. Okay, so instructions. Okay, tunggu harga tarik balik sampai sini. Okay, sell entry. Tunggu harga tarik balik kepada sell entry 1757. Lepas itu tunggu reversal pattern candlesticks. Okay. Wait for pullback. Wait for confirmation. Okay. Okay, ini adalah kamu punya instruction untuk XAU USD ya. Please, please, please be patient. Okay. So, tunggu harga tarik balik kepada 1757. Lepas itu tunggu konfirmasi yaitu reversal pattern candlesticks. Kalau dia keluar reversal pattern candlesticks, okay, kalau dia keluar reversal pattern candlesticks, kamu keluarkan stochastics dan RSI untuk confirm. Okay, so di stochastics apa yang kita mau nampak sebagai seorang trader? Kita mau nampak harga tarik balik kepada sini. Sebab kalau dia sudah sampai sini, ini adalah resistance, okay, zone resistance, dan dia akan pusing balik. Okay, so confirm dengan
tunggu konfirmasi dengan RSI dan stochastics. RSI, let me see. Okay, sama juga dengan stochastics. Kalau di sini dia tarik balik, okay, ini adalah kita punya konfirmasi ya. Kalau semua di sini kriteria ini semua boleh dia confirm, di sini kamu boleh masuk dengan entry sell, okay? Hai Tachoy, selamat datang. Hai, don't worry, you didn't miss much. Okay, XAU USD sell setup ini, how confident? Maybe 65-70%. Not very confident because my strategy is usually using trend. Okay, so I'm usually looking for uptrend, downtrend, but market is moving sideways, so I have no choice but to find a sideways setup, which I don't like. Okay, this is a sideways setup. See, price came here, tarik balik di sini, dia pusing, dia pusing. Okay, so ini adalah setup sideways yang biasanya saya tidak pakai, tapi terpaksa lah sebab harga memang ranging kan. Okay, so ya, ini adalah saya punya setup untuk XAU USD. Saya sendiri pun akan tunggu harga sampai ke 1757. Take note ya, first point. Second point ini, wait for confirmation ini penting tau, oke? Okay? Sebab ada kemungkinan harga akan tembus ya. Ada kemungkinan harga akan tembus. Oke, okay? Tapi harap-harap hari ini dia tidak tembus lah ya. Harap-harap dia tidak tembus dan kita boleh masuk dengan entry sell. Kalau dia tembus jangan paksa, oke? Okay? Jangan paksa. Kalau dia tembus, kalau kamu mau consider entry buy boleh juga, itu up to you, oke? Okay? Tapi sekarang saya mau fokus dengan cari entry sell ini. Oke, okay, that's it for XAU USD. Kita teruskan dengan cryptocurrency ETH USD. Oh, wow. Saya cari setup lainnya. Ini saya tidak tahu siapa punya setup. Oke. Okay. ETH USD. Kalau kamu masih ingat, so saya punya analisis untuk ETH USD masih sama ya. Saya belum lagi tukar ETH USD punya analisis. Saya punya analisis adalah sebab saya pakai Elliott Wave. Okay, saya tidak boleh tunjuk sekarang ya sebab Elliott Wave memang perlu masa yang panjang. So bila saya pakai Elliott Wave di sini, which is 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini this is not something I can show you in a short time. Okay, bila saya pakai Elliott Wave, ini adalah low. Okay, di sini 1, 2. Let me see, it is the 2. Okay, no, that's not the 2. Okay, tidak Pak. Okay. So saya punya analisis untuk ETH USD sama juga. Ini adalah dia punya low. Okay, so 800 is the lowest. 877 adalah harga yang paling rendah. Okay, based on saya punya analisis. Okay, take note. Please take note. Saya punya analisis dia bukan accurate 100% of the time. Okay. So just based on saya punya analysis of Elliott Wave, saya punya analysis adalah this is the lower ini. Okay, so 880, zone 880 ini adalah low. Ini sekarang ini hanya pullback ya. So di sini dia pullback, di sini, dari sini saya punya analisis adalah dia akan terus naik. Okay, maybe not so high, but maybe not so high, maybe until here. Okay, mungkin sampai sini. Bila dia sampai sini, dia akan tarik balik sekali lagi. Dan, okay, sebab kamu mesti ingat harga semasa
harga dalam chart dia selalu bergerak dalam wave ya. Dia selalu bergerak dalam wave. Dia tidak akan bergerak kalau dia uptrend, dia tidak bergerak begitu ya. Dia bergerak begini. Okay, dia bergerak dalam wave. So kamu punya kerja, okay, this is a skill. Okay, sebagai seorang trader, kalau kamu boleh identify di manakah dia akan tarik balik, okay, zone-zone yang dia akan tarik balik, sebab zone ini adalah zone yang kamu boleh masuk dengan entry buy. Okay, so sekarang ini kita akan identify di manakah. Oh, okay, so biasanya saya hanya trade XAU USD dengan ETH USD. Okay, ETH USD itu saya tidak akan trade untuk ujian prop trading saya. ETH USD itu saya akan spot. Maksudnya saya ada account cryptocurrency, saya akan beli dan pegang Ethereum. Okay, itulah saya biasanya saya akan buat analisis untuk Ethereum juga, tapi untuk tradingnya itu saya masuk hari ini, saya keluar hari ini, saya take profit hari ini, saya punya stop loss hit hari ini. Pasangan yang saya selalu tengok adalah XAU USD. Ada juga sometimes, kadang-kadang XAU USD itu memang tidak ada setup. I think last few months ago, dia memang tidak ada setup. Apa macam saya buat analisis pun saya tidak boleh dapat setup yang high probability. Jadi saya terpaksa tengok pasangan lain lah. So saya akan tengok pasangan EUR USD, lepas itu maybe US30. Walaupun saya tidak seberapa suka US30, but kalau betul-betul tidak ada setup dengan XAU USD, baru saya terpaksa tengok pasangan lain. Okay, so ETH USD, kita highlight. Saya punya general bias adalah buy. Okay. Saya akan tunjuk. Okay. Okay, ETH USD saya punya bias adalah buy. Harga pun bergerak dengan uptrend, tapi sebab untuk ETH USD saya pakai Elliott Wave, itulah saya boleh nampak analisis in a different perspective. Okay, so saya punya bias, saya punya analisis, saya ikut Elliott Wave. Okay, sorry. Actually, XAU USD, saya boleh pakai Elliott Wave juga, but saya punya Elliott Wave untuk XAU USD sekarang saya ada dua setup. Yang pertamanya adalah, okay, I show you my first analysis. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, oh sorry. Kenapa saya tidak confirm dengan XAU USD? Sebab saya ada dua analisis. Analisis pertamanya adalah begini. Okay, maksudnya harga sudah dalam uptrend. Tapi bila saya analyze, saya boleh nampak senario kedua. Yang senario kedua itu 1, 2, 3. Adalah begini. Okay, so that's why it's so confusing for me for XAU USD because I can see two scenario. One is uptrend, one is downtrend for Elliott Wave. Yeah, so that's why I don't just use Elliott Wave to do analysis for gold, because I can, at this current point of time, I can see two possible outcomes for gold. Okay, but Ethereum, I can only see one possible outcome. Ethereum, the possible outcome is just a buy. Okay, so take profit.
stop loss-nya kita boleh letak somewhere around here. Take stop loss. Let me pull out my arrow. One, two, three, 1, 2, 3. Okay. Okay. Entry buy ini memang boleh dipakai. 1, 2, 3. Sebentar ya. Okay. Okay, so sekarang ini sebab di sini buy entry kita ada Fibonacci confluence ya. So Fibonacci confluence for those who are here for the first time, yang pertama kali join kita punya webinar. Fibonacci confluence adalah zone atau area yang banyak tahap Fibonacci dia berduduk di atas area atau zone ini. So bila kita tengok buy entry kita di sini ada 38.2 Fibonacci retracement, 23.6 Fibonacci retracement, 61.8 Fibonacci projection. Okay, so maksudnya tahap buy entry ini memang adalah tahap yang ada support yang kuat lah. Okay, dia punya support di sini memang kuat. So bila harga tarik balik ke sini, okay, di sini dia memang ada kesusahan untuk tembus. Jadi kalau dia tidak tembus di sini, maksudnya di sini kita boleh masuk dengan entry buy, okay? But of course kita mesti tunggu harga tarik balik ke sana, tunggu reversal pattern candlesticks baru kita boleh masuk ya. Kalau harga tarik balik ke sini, lepas itu dia keluar satu candlesticks yang merah, yang kuat merah, dia tembus buy entry ini, jangan masuk dengan entry buy ya. Itu adalah signal daripada chart yang buy entry itu tidak boleh dipakai sudah. So ini adalah saya punya analisis untuk ETH/USD, dia akan tarik balik ke zone sini 1233. So bila dia tarik balik ke 1233, kamu ada dua area untuk take profit. Yang pertamanya take profit pertama boleh tarik balik just back to swing high ini. Okay. Swing high, take profit. Yang kedua adalah di sini. Okay, ini adalah take profit yang lebih jauh. Okay, take note, ada kemungkinan dia tidak akan tarik balik ya. Ada kemungkinan sekarang dia akan tembus juga, but I think dia punya kemungkinan untuk tembus memang rendah lah. Saya rasa di sini dia akan pusing balik juga. Kalau kamu berani, I personally won't do it. But kalau kamu berani, kamu boleh masuk dengan entry sell di sini juga. Entry sell sampai ke sini, take profit di sini masuk dengan entry buy. I don't encourage this, but I'm just saying you can if you want to, but I don't encourage. Kenapa saya rasa di sini boleh masuk dengan entry sell? Sebab di sini harga sudah sampai resistance yang kuat. Nampak? Harga sudah sampai sini 1, 2, sekarang ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang kali ke-13. 12 kali dia datang ke zone resistance ini, dia pusing balik. Jadi sekarang kali ke-13 saya rasa dia akan pusing balik juga. Kalau kamu masuk dengan entry sell, you can if you want. I don't encourage it. Kamu boleh masuk dengan entry sell dari sini.
sampai ke sini. Di sini take profit masuk dengan entry buy. Okay? So itu terjatuh kepada kamu lah if you want to. Kalau kamu mau masuk dengan entry sell ini. Okay, selain itu, that's all I have for ETH/USD. Kita boleh teruskan dengan pasangan forex. Kamu ada apa-apa request pasangan forex boleh minta dalam chat box. Kalau tidak, kita boleh tengok maybe GBP USD atau EUR USD. Ada apa-apa request? Tidak? Profit. Okay. Kita boleh teruskan dengan GBP USD maybe. Oh, nice. Very nice trend. Okay, ini adalah chart yang saya suka buat analisis. Okay, sebab dia punya trend terang. Okay, so trendnya it's obviously dalam uptrend. Okay, maksudnya di sini kamu boleh cari entry buy. Okay, kita coba dengan daily time frame. Okay, GBP USD tengah membuat recovery. Bermula-mulanya dia dalam downtrend. Okay, harga sudah tembus downtrend itu. Ini adalah signal yang uptrend sudah bermula. Okay, but again take note ya. Ada strategi trend line breakout pullback, maksudnya trend line dia breakout sudah di sini, dia akan pull back to the trend line. Okay, this is a strategy. Doesn't work all the time, but it is. GBP USD. Oh, okay, thank you, Henny. Choose the shopping pair. Other than XAU USD, XAU USD is my shopping pair. Anything else other than XAU USD is like, I always do analysis, but I don't trade it. Okay. Okay. Okay, looks okay. Trend line ini tidak cantik. Oh, okay. Actually, I see a channel. Okay, channel ini tidak cantik juga. Channel ini di sini harga tembus dia tarik balik. Okay, never mind. Kita terus pakai channel ini sebagai reference walaupun di sini it's not the best. Okay, tidak apa. Ini hanya reference sahaja ya. Just a reference, just a guide. Di manakah kita rasa harga akan tarik bergerak. Okay, so kita punya bias adalah harga akan bergerak di dalam channel ini. Okay, so apakah pentingnya cari USD CAD downtrend? Give me a sec. I'll see USD CAD in a while. We have 20 minutes more, so we should have time to look at one more pair. Let me see. Okay, so pentingnya untuk kenapa saya mesti juga cari, not mesti juga lah, okay? Saya prefer
pakai trend line ini atau channel ini sebab saya mau like I want to narrow down where price is moving. Okay, kalau saya boleh narrow down, okay, if I can narrow down where price is moving, that means I only need to find my entry, stop loss, take profit in this zone. Okay, kalau saya tidak ada channel ini, saya punya stop loss, entry, take profit can be here, 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 can be here. Okay, that's why kita mesti narrow down atau kecilkan kita punya view. Okay, so saya punya view saya kecilkan ke dalam channel ini. So di dalam, that means kita punya entry, stop loss, take profit dia akan berlaku di dalam channel ini ya. Okay, so kita coba cari entry buy. Okay, kenapa? Sebab harga dalam uptrend. So kita punya bias adalah untuk cari entry buy. Okay, so one thing saya nampak atau notice adalah di sini harga tu sudah form channel yang lebih kecil. Okay, yeah, not the best. Okay, never mind. Okay, tidak apa, kita highlight support resistance. Support, resistance. Okay, mungkin saya boleh dapat setup untuk scalping. Okay, maybe I can find a scalping entry. Okay, this might be the entry. Okay, kenapa? Sebab di sini ini memang support yang kuat. Harga test support ini 1, 2, 3, 4, 5 kali. Sekarang kali ke-6 ya. Sekarang on the way kali ke-6. Kalau dia sudah test area ini 5 kali dan dia tidak, dalam 5 kali ini dia tidak dapat tembus dan dia pusing balik dan hanya 1 kali dia tembus, maksudnya kali ke-6 bila dia sampai ke sini saya punya forecast atau bias memang sama juga, dia akan pusing balik. Okay, sebab based on probability or statistics. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dalam 6 kali dia pusing balik, 5 kali, hanya 1 kali dia tembus. Okay, maksudnya zone ini atau resistance ini memang adalah satu zone yang banyak halangan lah. Okay, so kalau harga sampai ke sini, saya rasa dia akan pusing balik. Okay, sekarang soalannya adalah dia akan pusing balik sampai ke mana. So di sini kita tahu kita boleh letak kita punya entry, tapi take profit letak di mana. Kalau saya cakap pusing balik sampai sini, I don't know. Saya tidak tahu kalau momentum cukup kuat untuk push harga sampai ke first resistance. Okay, so kita coba cari entry yang lebih dekat. Yang paling dekat yang saya nampak, okay, take profit yang paling dekat yang saya nampak adalah di sini. Okay. That means it needs to do this. It is another sideways setup.
I don't like sideways setup, but okay, no choice. For scalping, okay. Ada dua kemungkinannya. Yang pertama adalah harga sampai ke sini, dia akan pusing balik ke take profit ini. Okay, ini adalah scenario pertama. Okay, scenario kedua adalah although I think it's unlikely. Okay, this is the second scenario. Although I think it's unlikely, I'm just gonna highlight anyways. Saya rasa di sini harga akan tembus. Okay, kenapa? Sebab di sini saya nampak dia punya downwards momentum. Di sini ada downwards momentum. Okay, so di sini dia punya highs, lower highs, lower highs, lower highs. Ada kemungkinan dia akan keluar lower low di sini. Okay, I think it's unlikely, but I'm just going to let you know anyways. Ada kemungkinan harga akan tembus di sini. Okay, bila dia tarik balik, di sini kamu boleh masuk dengan entry sell. Okay, walaupun saya rasa scenario B ini dia punya possibility maybe less than 50%. Yeah, less than 50%. Kemungkinan scenario B berlaku adalah kurang daripada 50%. I think kemungkinan harga bounce di sini lebih tinggi. Okay, so GBP USD scalping strategy ya. This is a scalping setup. Okay, ada kemungkinan di sini dia keluar reversal pattern candlestick. Di sini kamu boleh masuk dengan entry buy. Okay, kalau dia tembus di sini, number one, kamu punya option adalah move on. Jangan masuk trade ini sudah. Okay, jangan masuk trade ini, just move on. Kedua adalah bila dia tembus, kamu tunggu harga tarik balik. Di sini kamu masuk dengan entry sell. Sell sampai mana? Saya coba cari take profitnya. Sell sampai Oke. Masalah untuk sell ini, saya tidak nampak take profit yang terang. Oke, saya tidak nampak zone take profit yang terang. Other than this lah, inilah. Not the best, but okay lah, boleh juga. Oke. So ini ada dua kemungkinan scalping ya. This is scalping. Kita dalam time frame 1 jam untuk GBP USD. Okay, stop loss. Kalau kamu masuk dengan entry buy, stop loss letak di sini. Entry sell, stop loss-nya letak di sini. Oke? Okay, saya punya confidence level, okay? Sell, I think less than 50%. Okay, buy. Buy ini
Okay. Kalau harga sampai ke area ini ya, baru kamu masuk. Kalau dia tidak sampai, tolong jangan masuk setup ini. Tolong jangan paksa ya. Okay. That's it for XAU, not sorry, GBP USD. Kita boleh teruskan dengan USD CAD. USD CAD. Okay, best friend, you see a downtrend for USD CAD. Let's see. Nice. Nice, nice. Okay. Ini adalah saya punya setup last week, I think, untuk webinar lain. Oke, saya punya setup adalah di sini masuk dengan buy entry. Lepas itu harga akan naik, but harga tidak sampai saya punya buy entry. Tidak apa. Kadang-kadang dia tidak sampai entry ya, but tidak apa, jangan paksa. Sebab kalau kamu paksa, kamu punya peluang untuk hit stop loss memang tinggi. Okay, so yes, best friend, I see the downtrend. Let me see what it looks like on the daily. I see the downtrend that you are talking about because it is forming a channel. Okay. Dia punya structure tidak terang ya. Okay, so the structure is not very clear. If the structure is not very clear, that means it's very hard to find support and resistance, means it's very hard to find entry, stop loss, take profit. Okay, one support here. Why did price reverse off this area randomly? Okay, walaupun di sini tidak ada apa-apa support resistance yang ada juga support resistance, dia tidak terang. Dia punya support resistance di sini tidak terang. Okay, actually no, saya tidak nampak apa-apa support resistance. So that's the beauty of backtesting. Kalau kamu buat backtesting, swing good profit, it works out. Yeah, you can swing this. Okay, so back testing, bila kamu tengok chart itu, then now you wonder, like, oh, why did price reverse here suddenly? Just reverse here, the random number 1.3648, so random. Dia tiba-tiba pusing balik dari sini, di sini tidak ada apa-apa, support resistance, apa-apa pun tidak ada, selain daripada channel resistance, tidak ada apa-apa. So, kalau kita buat backtesting, kita coba tahap-tahap Fibonacci. Tahap-tahap Fibonacci pun tidak tunjuk apa-apa. Okay, so sometimes even I don't know why harga dia pilih just a random area to pusing balik.
Coba tengok ya. No, not Nike take, not Fibonacci retracement. Saya punya soalan adalah kenapa dia tiba-tiba pusing balik dari sini? Kenapa dia stop di sini? Ini penting tahu. Okay? Sebab kalau kamu sudah tahu sebabnya, dia senang untuk cari kamu punya next analysis. Okay, so no, it's not Fibonacci retracement, dia bukan Fibonacci extension. Saya coba tengok Fibonacci projection. Okay, bukan juga. Okay. 127.2 Fibonacci projection. Not a very good reason to reverse, but okay. Kalau kamu dapat sudah sebabnya, okay. Okay, so kenapa saya mau back test? Kenapa saya mau tahu kenapa harga pusing balik di sini? Sebab kalau ini adalah zone betul-betul yang legit, okay, ini adalah zone valid, harga memang perlu pusing balik dari sini. Di sini kita boleh consider like best friend, like what best friend said, hit channel line. I see that hit the channel line, but it's such a weak reason to reverse. That's just one very weak reason. Usually I like to have like many like reasons why it reversed. Okay, so just because of this channel line, because channel, biasanya channel kita pakai hanya sebagai reference ya. Kita tidak pakai channel sebagai entry. Maksudnya kalau harga sudah sampai ke sini, contohnya ya, okay, harga hanya di sini. Okay. Lepas itu kita sudah plot kita punya channel. Kalau kita nampak harga on the way sampai kepada resistance channel ini, saya tidak akan fokus harga tiba-tiba pusing di sini. Unless di sini saya boleh identify support resistance, saya boleh identify tahap-tahap Fibonacci. Sebab channel ini tidak cukup kuat untuk reverse pusing harga ya. Biasanya dia tidak cukup kuat untuk pusing harga. Okay, mungkin dalam contoh ini, dalam scenario ini, it was strong enough to pusing. Okay. Okay, so kenapa saya mau tahu kalau reversal ini legit? Sebab kalau reversal ini legit, di sini kita boleh masuk dengan entry sell untuk for swing trading ya. Okay, like what best friend say. Yes, you can enter daily chart, nampak support di sana. Oh my gosh, I'm so sorry. Saya tidak nampak, saya dalam time frame 4 jam. Saya ingat saya dalam time frame daily. Saya tidak nampak resistance yang cukup kuat juga. Okay, I see one here, but horizontal tahap ini saya rasa tidak kuat. Kenapa? Sebab di sini harga sudah datang, dia tembus banyak kali sudah. Dia sudah tembus 3 kali. Dalam 4 kali harga sampai ke sini, dia sudah tembus 4 kali. Okay, so saya mau identify kekuatan reversal ini sebab like best friend say, di sini boleh masuk dengan entry sell swing trading. Maksudnya di sini kalau ini legit ya, okay, kalau ini betul, ini valid, okay, di sini kita boleh masuk dengan swing trading. Tapi kalau ini tidak cukup kuat, ini dia punya pusingnya tidak valid. Maksudnya, oke ya di sini dia boleh pusing ya, dia boleh pusing, tapi dia punya momentum tidak cukup kuat untuk tolak harga kepada kita punya take profit, yaitu di sini. Oke, zone di sini. Oke.
itu adalah kepentingannya saya tengah mencari sebab dia pusing di sini. Okay, but so far, so kalau ini tidak valid, ada kemungkinan dia begini ya. Ada kemungkinan dia begini, lepas itu dia tembus. Okay, contohnya di sini. Contohnya di sini saya tahu kenapa harga pusing balik di sini. Sebab dia di sini dia sampai kepada 61.8 Fibonacci retracement, lepas itu dia pusing. Jadi di sini dia memang ada sebabnya dia pusing. Tapi di sini dia punya sebab untuk buat reversal tidak cukup kuat. Jadi makes me feel like this is a fake out. Okay, this is a trap. Okay, it makes me feel like this is a possible trap. Okay, let's hope it's not a trap. Okay, if it's not a trap, di sini kita boleh swing trade sell. Okay, saya coba cari analysis. I don't know why I feel like it's a trap no. Saya rasa ini trap tau. Ya, saya rasa ini trap especially sebab walaupun dalam time frame 4 jam, okay, walaupun dalam time frame 4 jam dia dalam downtrend, but kalau kita pergi kepada time frame daily, actually kita nampak dia masih dalam uptrend ya. Kau tengok lower low ni ya, lower dia punya low dia masih membuat high. So lower high, lower high, lower high. Di sini higher, higher low, higher low, higher low. Di sini higher high, higher high, higher high. So actually dalam time frame daily dia masih bergerak dalam uptrend. Dia masih bergerak dalam uptrend. Okay, so I think to be safe, okay, to be safe, saya tidak akan buat analisis untuk USD CAD. Sebab dalam daily chart, actually dia punya uptrend masih valid. Okay, dia punya uptrend masih valid. Tapi dalam 4 jam, dia nampak macam dalam downtrend. Okay, so which one is it? I don't know. This looks very, very sketchy. This looks like a trap. This really looks like a trap. Okay, yang berani kamu boleh masuk dengan entry sell. Okay, if you trust this channel, kamu boleh masuk dengan entry sell. I personally don't trust this channel. I think a channel is too weak. Structure for channel terlampau lemah ya. Okay. Bila saya buat priority, okay, so saya ada priority list. Saya punya priority pertamanya support resistance. Ini adalah paling penting untuk saya. Lepas itu tip tahap-tahap Fibonacci. Yeah, actually these two. Lepas itu baru saya tengok trend channel. Yang, oops, sorry. And channel keempat yang paling akhir adalah indicator. Okay, indicator is the last thing. Oh, of course, candlesticks pattern. And chart pattern. Okay, bila saya tengok priority, support resistance itu paling penting, lepas itu Fibonacci. Sekarang ini saya nampak di sini harga pusing balik, tapi saya tidak nampak support resistance di sini, saya tidak nampak apa-apa tahap-tahap Fibonacci. Selain daripada channel, dia punya sebab dia pusing di sini tidak cukup kuat. So kalau kamu mau masuk dengan entry sell di sini, boleh juga. Kamu boleh ikut structure channel ini. But structure, kamu mesti ingat ya, dalam priority release, channel itu dia tidak, it's not a strong reason to enter for a trade, okay? Channel is like number 3 for the priority. So kalau kamu mau masuk, kamu boleh juga. If not, kalau kamu tidak mau masuk, kamu hanya mau observe,
actually saya rasa dia masih dalam uptrend. Okay, saya rasa actually dia masih dalam uptrend. Okay, so terjatuh kepada kamu lah ya. Okay, so that's it for today. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan. Kita punya topik minggu depan. I think minggu depan sesi live analysis juga, sebab minggu depan bulan Desember biasanya kita akan bermula setiap bulan dengan sesi live analysis. So kita jumpa minggu depannya. Harap-harap kita punya trade hari ini plays out. USD CAD, I think it's a trap. I really think it's a trap. Look, okay. Another sign that is a trap is because kamu nampak sekarang harga tengah bergerak dalam like doji or spinning bottom. Kalau ini betul-betul downtrend, dia punya momentum untuk downtrend memang ketara dan kuat tau. Tapi kalau kita tengok candlestick sekarang ini, dia punya candlestick macam dia punya downtrend lemah. Okay, dia punya momentum untuk downtrend tidak kuat. Okay, so yes, jumpa lagi minggu depan. Harap-harap kita punya setup play out. So XAUUSD, what was it again? Sell. I'm waiting for this sell. Okay, it's reaching our target, our entry already. Please wait for reversal pattern candlesticks. Okay, no reversal pattern candlesticks, do not enter. Do not enter because this is a very dangerous setup. Okay, ETH USD, sell then buy. Don't enter for the sell. It's high risk. GBP USD, saya tidak ingat sudah. What was GBP USD then? I think GBP USD buy. Okay, yes. Oh, looks like it's reversing from here. Okay, kalau dia push, hopefully it doesn't reverse from there. Then USD CAD, I'm not confident. I think it's a trap. Okay, so yeah, that's it. Okay, jumpa lagi minggu depan ya. Bye, bye Andre, bye best friend, bye Henny. Thanks Jody, Tat Choi, bye, bye Muhammad, Joesh, Tan. Bye. See you guys next week. Bye.